Nia Selatan misalnya, itu juga saya udah cek. Kalau laporkan saya anggap tadinya ICW bisa vulgar ngomong, tetapi hasilnya juga nggak ada. Bahkan ada yang melaporkan itu harus ada semacam katakanlah kejelasan sesuatu untuk bisa diangkat sesuatu. Baik, misalnya. Pak Joni, kapan itu dilaporkan tanggalnya? Tunggu Karena dulu. banyak yang mengaku-ngaku melaporkan kasus ke ICW, datang ke ICW cuman modal audit BPK terus berfoto dengan beberapa anggota ICW. Kemudian melaporkan kami sudah melakukan. Jadi banyak yang mengklaim seperti itu. Tolong disampaikan biar konkretnya. Nanti tanda terima suratnya. Biar detailnya jelas. Ya, tolong disampaikan. Tapi Bang, saya potong dulu. Saya sebenarnya belum beres loh. Iya, silakan. Saya beres dulu. Saya beresin Kita dulu. Udah cukup. Silakan. Saya beresin dulu. Ya. Oke, kita sama-sama saling menghormati. Anda berada dalam... Mas Fajrul, saya tanya satu aja deh. Mereka terpilih lagi, Anda mengamini apa yang disampaikan ICW dan dengan rilisnya, Anda worried nggak dengan masuknya 3 orang ini misalnya begitu? Bahwa pemberantasan korupsi tidak berjalan seperti yang Anda harapkan? Saya cemas terhadap Pak Serius? Hamzah yang sangat apa ya. Kadang-kadang menurut saya terlalu kelepasan dalam mencoba membubarkan KPK itu. Tapi kalau Desmond sih saya nggak terlalu banyak tahu apa yang dia lakukan sebenarnya. Saya sebenarnya tidak terlalu paham juga mengenai apa yang mestinya menjadi alasan sehingga seseorang bisa secara langsung tidak dipilih oleh rakyat. Tapi pada intinya yang saya lihat misalnya seperti ini. Selain mereka ini yang aneh masuk DPR itu misalnya Aceng Fikri ya. Kenapa Aceng Fikri? DPD masuk seperti Aceng Fikri yang jelas-jelas oleh teman-teman dari kalangan kaum perempuan, para aktivis, dinyatakan bahwa dia termasuk yang tidak pro terhadap persoalan perempuan. Ya, Pak. Kemudian ada yang bagus sebenarnya yang malah nggak masuk, seperti Eva Sundari. Eva Sundari, seseorang yang menurut saya bisa diandalkan, seorang perempuan yang cerdas, tapi nggak bisa diandalkan, tapi tidak masuk. Malah yang aneh juga, ada yang tersangka, sekarang malah masuk. Itu dari daerah Jawa Tengah tidak usah disebut, tadi diberitahu, dari Jawa Tengah malah tersangka. Apa yang saya bayangkan adalah, jangan-jangan terhadap korupsi ini sudah terjadi apa yang disebut sebagai banalitas korupsi. Di mana para pelaku korupsi itu adalah orang baik-baik, sopan, rajin ke masjid atau rajin ke gereja, misalnya orang tersebut, tetapi sebenarnya mereka adalah pelaku kejahatan korupsi, dan sehingga rakyat yang ingin memilih mereka tidak tahu orang ini baik, orang ini jahat, orang ini salah, orang ini benar. Seperti itu. Jadi apa yang saya lihat sebenarnya ada proses yang kita sebut sebagai banalitas korupsi. Ditanggapi itu soal, mungkin yang soal banalitas. Ya, jadi gini ya. Saya melihat sebetulnya kalau Anda mau mengambil perbedaan pendapat yang saya ungkapkan itu sebagai perbedaan pendapat yang Anda ingin tahu, maka aksi saudara adalah mengundang saya. Ya. Atau kalau memang Anda ingin, karena sebetulnya ICW juga berkali-kali kita undang ke fraksi PKS ya. Tapi sayang tujuannya, cita-citanya itu pokoknya KPK pasti benar gitu. Kalau Anda ingin tahu cara berpikir saya, coba Anda undang saya. Kalau Anda duduk mungkin sejam 2 jam dengan saya dalam satu perdebatan konsep yang kuat, mungkin Anda juga berubah pendapat. Saudara Pak Donald misalnya, Anda tadi celutukan Anda itu menggambarkan Anda nggak paham. Misalnya Anda mengatakan, kami nggak punya uang bang, gitu. Justru itu yang saya tentang. Ya, kalau Anda membaca pikiran saya dari awal, sayalah yang mengusulkan pengaturan political finance yang ketat. Karena di mana-mana negara, begitu kita gagal mengatur political finance, ujungnya itu mesti korupsi. Dan saya sudah punya judgement sekarang ini, karena kemarin itu political finance gagal diatur, semua anggota DPR yang terpilih sekarang ini karena menggunakan uang pribadinya, maka mereka ini rentan oleh sentuhan uang, oleh keinginan untuk mencari uang tambahan, oleh suap dan lain-lain sebagainya, oleh kembali modal dan sebagainya. Itu pikiran yang berkembang di saya. Saya ingin politik itu seperti yang Anda mau juga. Anda ingin masuk politik tanpa uang, itu juga keinginan saya. Karena orang-orang di Jerman, di Eropa Barat yang menikmati sebagai negara-negara yang baik ya, peringkat indeks persepsi korupsinya itu, di antara sebabnya adalah karena politisinya masuk politik tidak bawa uang. Mereka bawa pikirannya, mereka bawa idenya gitu loh. Saya ingin di Indonesia itu terjadi, tetapi sayangnya kita mengetahui adanya regulasi yang kita tidak bisa kontrol. Kami minoritas
Bahkan sekarang nih PKS kemungkinan semakin minoritas lagi. Kami nggak punya hak suara yang sama dengan yang lainnya yang bisa memvoting secara kuat supaya undang-undang kita melarang uang masuk ke dalam politik. Dan itu sudah terjadi gitu loh. Pak Fahri habis berapa rupiah di itu DPR? tidak relevan pertanyaan Anda dong. tidak. Pertanyaan Anda nggak relevan. Bang, ya. tadi sebentar. Yang saya usulkan itu adalah politik tidak boleh, uang tidak boleh masuk politik. Saya tanya, jawab aja singkat. Kenapa Anda lari ke soal uang? Pak Fahri Gitu kan loh. pejabat publik, katanya politik kalau bersih bisa ditekan uang. Nah, saya sekarang tanya ke Pak Fahri, kalau melakukan politik bersih, berapa banyak uang Apa yang Anda maksud sebagai politik bersih? Berapa banyak Apa uang yang Anda dihabiskan? maksud sebagai politik bersih? Saya sudah bertanya tapi tidak Nah, Anda jawab banyak, dulu sebab konsep Anda salah, Bung. Berapa banyak Anda kan uang menginginkan yang dihabiskan Anda kan untuk ingin gaji saya anggota kemudian DPR. gak usah kampanye. Ntar dulu nih. Jadi, ini cara berpikir dia nih. Enggak. Dia mau nyuruh saya tanpa kampanye, terus orang-orang brengsek itu pakai uang semua. Terus mereka yang menjadi anggota DPR, terus saya kalah dan Anda tepuk tangan. Kira-kira begitu Kenapa maksudnya. terlalu sulit untuk menjawab berapa banyak uang yang dikeluarkan Yang saya mau untuk tanya kampanye? apa yang Anda maksud sebagai biaya Padahal tadi menurut itu? PKPU Gitu loh. dana kampanye harus disampaikan secara periodik. Oh iya. Kenapa begitu sulit menyampaikan? Itu ada. Berapa yang Itu dikeluarkan? bukan hak Anda untuk Jawab menjawab. saja. gitu loh. Berapa banyak yang dikeluarkan? Nah, sekarang pertanyaannya Anda Saya apa mau gitu? menyampaikan Kita break begini. dulu. Kita break dulu. Kami akan kembali Saya sesaat pikir lagi. kalau Tetaplah sudah bersama kami. pimpinan